Halo guys, halo teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua hari ini? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di distrik Kewiro, Papua pada tanggal 13 September tahun 2021 kemarin. Diberitakan bahwa dari 9 orang tenaga kesehatan menjadi korban kebrutalan KKB. Ada salah satu tenaga kesehatan meninggal dunia, yaitu Gabriela Meilani, dan salah satu pasukan TNI yang menjadi korban dan meninggal dunia juga saat evakuasi korban Meilani tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya, kita simak video ini sampai selesai guys. Tapi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke semua orang yang ada di muka bumi ini guys. Kita lanjut lagi ke inti dari pembahasan kita kali ini. Jadi Gabriela Meilani adalah buah hati dari pasangan Musidi dan Martina Rinding. Perempuan cantik berdarah Jawa Toraja ini lahir di Besum, distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura pada tanggal 31 Mei tahun 1999. Perawat yang bisa dipanggil Gebi ini menyelesaikan sekolah dasar di SD Impres Besum, kemudian masuk ke SMP 2 Besum. Setamat SMP, Gebi melanjutkan sekolah di SMA Taruna Bakti Wayana Jayapura. Setelah lulus, Gebi melanjutkan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Setelah menyelesaikan pendidikan di Politeknik, Gebi diangkat menjadi ASN dan ditugaskan di wilayah pelosok Papua, tepatnya di daerah distrik Kewiro, Pegunungan Bintang, Papua. Mengabdi di kawasan terpencil bukan hal yang mudah bagi Gebi dan para tenaga kesehatan. Distrik Kewiro hanya bisa dijangkau dengan penerbangan melalui distrik Oksibil. Jarak tempuhnya sekitar 30 menit, sedangkan bila berjalan kaki, biasanya masyarakat setempat bisa sampai ke Wirok dan dari Oksibil dalam waktu 2 malam. Lamanya waktu tempuh jalan kaki dikarenakan belum terbukanya akses jalan darat, sebab kawasan tersebut dipenuhi perbukitan cukup tinggi. Namun pengabdian para nakes di Wirok justru menjadikan mereka sebagai sasaran utama KKB atau kelompok kriminal bersenjata yang menyebar di Papua. Jadi kisahkan pada sebelum tanggal 13 September 2021 terjadi kontak senjata antara personil TNI dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini terjadi di distrik Kewiro, Pegunungan Bintang, Papua. Tepatnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021, KKB atau kelompok kriminal bersenjata ini menyerang distrik Kewiro. Di situ mereka membakar fasilitas umum, mereka membakar puskesmas, mereka membakar kantor bank, mereka membakar kantor distrik Kewiro dan gedung-gedung lain di sekitar situ. Kebrutalan itu akibatnya para nakes menjadi sasaran dan korbannya salah satu korban yang meninggal dunia dan 1 mantri hilang dan 7 nakes lain yang mengalami pelecehan dan luka-luka. Ada salah satu nakes yang selamat dan menjadi saksi tentang peristiwa tersebut. Dia adalah Marcelinus Ola Atanil. Muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf, tetapi kemaluan mereka ditikam juga dengan parah. Kejadian semakin brutal karena jumlah mereka semakin banyak. Akhirnya suster-suster ini tidak berdaya lagi. Mereka semakin lemah, akhirnya mereka pingsan. Marcelinus mengisahkan bahwa dia dan rekan-rekan saat itu tidak bisa berbuat banyak karena lokasi pertama yang didatangi KKB adalah puskesmas tempat mereka bekerja. Saat kejadian mereka sedang bersiaga di puskesmas karena sudah ada informasi akan ada penyerangan KKB atau kelompok kriminal tersebut terhadap pos Pamtas. Namun puluhan anggota KKB justru menyerang puskesmas terlebih dahulu. Mereka pada saat itu memecahkan kaca, mereka melemparkan batu, mereka menyiram bensin dan membakar puskesmas. Akhirnya puskesmas dibakar pertama, kemudian dilanjut dengan bangunan-bangunan lain di sekitar situ. Pada saat itu Marcelinus atau Ola ini bercerita bahwa dokter ditendang ke jurang setelah membakar puskesmas. KKB bergerak ke barak dokter. Di sana ada dokter, ada suster, ada mantri. Kemudian KKB juga membakar barak dokter sehingga nakes atau tenaga kesehatan yang berada bersembunyi di situ terpaksa keluar.
Dokter sempat digiring di pinggir jurang, lalu ditendang masuk ke jurang. Sementara ia bersama 3 rekan suster, yakni Suster Kristina, Suster Karyanti, Suster Gebi, bersembunyi di barak medis. KKB juga membakar tempat persembunyian mereka, sehingga mereka pun terpaksa keluar. Saat itu mereka sempat bersembunyi di kamar mandi. Namun KKB menuju ke kamar mandi. Akhirnya mereka pun terpaksa keluar dari gedung itu. Tetapi pada saat mereka keluar, KKB ternyata telah menunggu di depan barak dengan senjata lengkap, dengan anak panah. Lalu mereka ke belakang KKB. Juga KKB ada di sana, sementara api semakin membesar. Suster Kristina ditemukan selamat di jurang 30 meter usai diterang KKB. Lompat ke jurang disiksa karena merasa terjepit. Akhirnya mereka sepakat menyelamatkan diri dengan cara melompat ke jurang. Marcelinus bercerita bahwa dia yang melompat pertama, lalu diikuti ketiga suster. Marcelinus merasa tersangkut di akar pohon, ada juga tersangkut di semak-semak. Tak disangka KKB justru mengikuti mereka ke bawah. Dia dan ketiga suster pikir bahwa di bawah mereka sudah aman, mereka sudah selamat dari peristiwa itu. Ternyata KKB ikut turun ke bawah. Mereka menemukan ketiga suster itu, sementara Marcelinus tidak ditemukan karena bersembunyi di antara tebing dan akar pohon. Justru melakukan aksi lebih kejam kepada ketiga suster yang mereka temukan di tengah jurang itu. Aksi tersebut disaksikan langsung oleh Ola atau Marcelinus yang bersembunyi di antara ranting pohon dan semak-semak tersebut. Saat mereka menemukan ketiga suster itu, mereka langsung kumpulkan dan melakukan tindakan tidak manusiawi. Ketiganya ditelanjangi, disiksa, wajahnya dipukul, bahkan ada yang ditikam, membuat ketiga suster itu tidak berdaya dan pingsan. KKB kemudian melempar mereka lagi ke jurang. Beruntung pada saat itu, kedua suster di antara Suster Gebi beruntung selamat dan berhasil sadar dari pingsan itu, sementara Suster Gebi meninggal dunia. Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, itu prajurit TNI bernama Yonif Pratu Ida Bagus Putu dalam kontak senjata melawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini di Bandara Kiwi, Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Kontak tembak itu terjadi pada saat pasukan TNI tengah mengawal proses evakuasi tenaga kesehatan yang turut menjadi korban dalam penyerangan kelompok KKB tersebut. Saat aparat TNI sedang mengamankan Bandara Kiwi terkait rencana evakuasi, Pratu Ida Bagus saat itu tengah mengamankan proses evakuasi jenazah Suster Gabriela Milani ini. Pratu Ida Bagus ini gugur setelah mengalami luka tembak di bagian kepala dalam kontak senjata yang terjadi pada pukul 6.30 WITA. Mungkin sekian dulu cerita dari saya pada kesempatan ini. Kita doakan para korban yang meninggal dunia pada peristiwa tersebut diberi ketenangan di surga. Amin.